Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tutorial tentang cara pengisian aplikasi penilaian pada semester 1. Bapak Ibu, karena kita tidak mungkin untuk bertemu secara langsung, makanya kami sampaikan melalui video tutorial ini. Untuk mengisi aplikasi penilaian, Bapak Ibu, yang pertama pada sheet isi data, Bapak Ibu bisa menuliskan mata pelajaran yang diampu. Ini kami mengambil contoh untuk mata pelajaran matematika kelas 7A. Kita lihat pada data siswa, di sini namanya sudah kami input, jadi Bapak Ibu tidak usah mengisinya lagi. Kita langsung ke sheet rencana pengetahuan Bapak Ibu. Jadi yang akan kita isi adalah nilai pengetahuan dengan nilai keterampilan. Pada nilai rencana pengetahuan ini Bapak Ibu, KD yang kami siapkan ada 8 KD. Ini tidak harus Bapak Ibu isi semua. Jumlah yang harus Bapak Ibu isi adalah sesuai dengan jumlah KD pada mata pelajaran Bapak Ibu. Misalkan saja pada matematika hanya ada 4 KD untuk semester 1, maka Bapak Ibu cukup mengisinya hanya 4 kolom saja. Baik, cara untuk mengisinya. Di sini ada bobot Bapak Ibu, ada nilai tugas, lisan, dan nilai tertulis. Misalkan nilai lisan ini tidak ada dalam penilaian Bapak Ibu, atau Bapak Ibu selama satu semester tidak pernah mengambil nilai lisan, maka pada bobotnya di sini dikosongkan, kemudian nilainya nanti juga tidak usah diisi. Kita tinggal fokus pada nilai tugas dengan nilai tertulis. Ketika Bapak Ibu nilai tugas dan nilai tulis ini bobotnya sama, artinya penilaiannya sama, maka di sini diisikan 1, kemudian ditulisnya juga 1. Namun ketika nilai tugas ini mempunyai bobot yang lebih besar ketimbang nilai tertulis, maka nilai tugasnya bisa kita isikan dengan angka 2 untuk bobotnya. Kemudian pada sebelahnya juga bisa kita isi dengan 2 bobotnya. Kemudian kita langsung isi nilai. Misalkan saja kami yang mengambil contoh untuk 3 siswa pertama. Misalkan nilai tugas yang pertama adalah 80, 90, dengan 85. Kemudian nilai tugas yang kedua adalah 78, 80, dan 90. Bapak Ibu, untuk nilai tugas ini kami siapkan ada 2 kolom. Ini tidak harus diisi semua. Misalkan pada KD tersebut Bapak Ibu hanya 1 kali mengambil nilai tugas, maka 1 saja yang diisi. Namun perlu diingat, ketika hanya 1 diisi, maka bobotnya harus dihapus. Misalkan ini tidak ada, kita hapus, maka di sini bobotnya juga harus kita hapus, seperti itu. Kemudian sekarang kita ke nilai tertulis. Misalkan nilai tertulisnya kami hanya mengambil 1 kali, maka nilainya cukup 1 saja. Misalkan 77, 88, dengan 80. Nah, di sini untuk tertulis pada kolom kedua, di sini tidak diisi karena kita tidak mengambil nilai kedua. Pada bobotnya kita kosongkan Bapak Ibu. Nah, kemudian kami mengambil contoh lagi untuk KD kedua, kita isikan yang sama. Nilai tugasnya punya bobot 2, kemudian nilai tertulisnya punya bobot 1. Kita isikan nilainya 77, 88, dengan 80. Kemudian nilai tertulisnya 80, 80, 80. Nah, maka selesai tugas kita untuk mengisi pada rencana pengetahuan. Ini bisa kita lihat pada rekapnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada di sheet sebelahnya pada rekap pengetahuan. Nah, maka di sini sudah muncul rekap nilai matematika pengetahuan KD1, KD2. Misalkan Bapak Ibu mengisinya nanti sampai KD6, ya maka akan tampil nanti di sini pada KD6. Kemudian tugas kita adalah mengisikan nilai PTS, penilaian tengah semester atau mid semester. Ini kita isikan manual Bapak Ibu. Misalkan untuk siswa pertama sampai dengan ketiga, nilai mid semesternya adalah 77, 80, dengan 83. Kemudian nilai pas atau nilai akhir semesternya adalah 88, 80, dan 80. Seperti ini Bapak Ibu. Selesai sudah tugas kita untuk mengisi pada rencana pengetahuan. Untuk selanjutnya kita punya 1 tugas lagi untuk pengetahuan Bapak Ibu, yakni deskripsi nilai pengetahuannya. Nah, kalau ada Bapak Ibu ada kesulitan dalam menuliskan deskripsi nilai, bisa ditanyakan dengan kami. Kita lanjut ke rencana keterampilan. Di cara pengisiannya sama persis dengan pengetahuan tadi Bapak Ibu. Namun misalkan pada keterampilan ini
kami mengambil 3 penilaian, praktek, proyek, dan produk ada penilaiannya semua, kemudian bobotnya kami buat sama. Maka kita isikan untuk 3 siswa, kita ambil contoh nilai sama saja biar cepat. 80. Nah, ini hanya contoh. 80, kemudian 80, untuk KD2 nya juga sama, 80 semua. Ini yang perlu diingat Bapak Ibu, ketika pada nilai praktek kita hanya 1 kali mengambil nilai, maka yang dituliskan bobotnya hanya 1, di sebelahnya tidak kita tuliskan bobotnya karena kita tidak mengambil nilainya, seperti itu. Sama untuk KD2 dan juga seperti itu. Sekarang kita lihat ke rekap keterampilannya. Sini pada rekap sudah tampil Bapak Ibu. Misalkan saja mata pelajaran kita itu KD-nya sampai 6, nanti nilai keterampilan sudah otomatis tampil di sini. Nah, inilah nilai rapor untuk keterampilannya dan juga predikatnya. Terakhir, tugas kita adalah mengisi deskripsi keterampilan. Nah, seperti pengetahuan tadi, ketika Bapak Ibu ada kesulitan untuk membuat deskripsi nilai keterampilan, bisa menghubungi kami. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan pada video tutorial ini. Kalau ada permasalahan atau ingin ditanyakan, bisa menghubungi kami. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu.